Hello, what's up everybody? Back again here with me, Toadyzilla, and you're watching Sedikit sejarah tentang Kia Carens. Kia Carens generasi 1 masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Walaupun populasinya tidak banyak pada saat itu, tapi Kia Carens generasi 1 sempat digunakan oleh pihak kepolisian sebagai mobil operasional. Kia Carens generasi kedua ini masuk ke Indonesia pada tahun 2005, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Mungkin karena pada waktu itu pihak Kia Indonesia juga lebih memfokuskan diri untuk memasarkan Kia Picanto yang pada saat itu peminatnya sangat banyak sekali. Kia Carens generasi ketiga hadir di Indonesia tepatnya pada pertengahan 2013. Mobil ini dirancang oleh Peter Schreier yang merupakan orang Jerman dengan pengalaman sebagai desainer Audi dan Volkswagen, di mana hasil karyanya membuat Kia Carens generasi ketiga terlihat lebih mewah dan sangat futuristik. Dan ini adalah Kia Carens generasi keempat. Mobil ini hadir dengan pilihan dua mesin, yaitu turbo dan non-turbo. Kebetulan yang kita review ini adalah tipe non-turbonya, yang artinya di balik kap mesin ini ada mesin Smart Stream Gamma 2 yang berkapasitas 1500 cc dengan tenaga 115 PS dan menghasilkan torsi hingga 144 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan kedua roda depan melalui transmisi IVT. Oke guys, sekarang ini kita ada di Kia Harapan Indah. Oke, let's just say the unseen car ya, atau bilang mobil yang nggak kelihatan deh. Ini ada Kia Carens. Seperti yang kita bilang tadi, kalau ada yang bilang mobil ini the unseen car, Kia Carens. Namanya mungkin nggak terlalu famous ya dibanding sama saing-saingnya misalnya Honda atau Toyota, karena orang Indonesia tuh biasanya fanatik. Jadi mereka itu udah terbiasa dengan kalau mau lihat mobil itu apa dulu yang lihat, Honda dulu atau Toyota dulu dan seterusnya. Mungkin untuk Kia mungkin yang keberapa. But today we're watching Kia Carens. Siapa tahu for you guys want to see this car, sedikit intip ya mobil ini kayak apa sih. Nah, move along to the exterior ya guys. Ini kita lihat dulu bagian depannya. Ini man, it's so futuristic ya, sangat futuristic banget ya. Lampunya bisa dilihat udah GRL. Terus wah, udah sendiri deh, gua nggak perlu banyak ngomong ya. Tampilannya beda banget sama Kia Carens yang sebelum-sebelumnya. Ini jauh banget penampilannya, beda, sangat futuristic. Kalau dilihat sekilas depannya tuh apa ya? Wah, mungkin mobil zaman sekarang ya, apa mobil electric car gitu ya, modelnya emang kayak gini. Dan move along ke bagian sampingnya. Nah, emang kalau dilihat dari bagian depannya, terus ke move along ke bagian sampingnya, mungkin emang nggak apa ya, bagian sampingnya emang kelihatannya biasa aja sih, nggak se-futuristic bagian depannya. Jadi tampangnya agak-agak biasa aja. Seperti biasa ini udah ada side skirt, ya, side skirt. Dan side skirtnya dia juga modelnya sekarang, mobil sekarang tuh kalau dulu ya, setahu gue yang namanya side skirt tuh cuman kayak tampilan mobil seperti body kit gitu loh, jadi kayak tambahan kayak. Tapi kalau sekarang tuh side skirtnya tuh sekarang udah bisa dibilang tuh bodyguard juga kali ya. Jadi dia itu setengah body. Jadi kalau misalnya cipratan tanah atau aspal gitu, dia kenanya ke bagian body kitnya dulu atau bodyguardnya dulu nih, ketimbang langsung ke pintunya gitu ya. Nah, move along, kita sekarang ke bagian bannya. Nah, untuk pakai velgnya ini udah pakai ring 16, ban 65 205. Emang mungkin untuk tampilan profilnya dia mau semi apa ya, kalau gue lihat dari profil bannya mungkin all terrain, apalagi bagian side skirtnya dan mudguardnya ini modelnya dia kayak semi mobil yang all terrain lah, bukan untuk jalan kota. Tetap tampilannya ganteng banget sih untuk buat di jalan kota ya, apalagi dengan tampilan mukanya yang sangat futuristik banget. Tapi mobil ini kalau dilihat dengan model-model
mudguardnya nih atau side skirtnya ini yang modelnya plastik hampir setengah bodi ini biasanya, dan profil ban yang tebel, velg yang kecil ini biasanya mereka ingin mencoba yang all terrain gitu, segala medan. Untuk bagian sampingnya dilihat langsung aja ya guys, modelnya nggak terlalu fancy sih kalau gue bilang. Sama bagian depannya tuh, kalau depannya tuh bener-bener futuristik banget. Sekarang untuk bagian roof racknya, ini lucunya dia ada tulisannya di sini nih guys, tulisannya caution do not load. Berarti ini probably cuman hiasan ya guys ya, probably, I'm not so sure, tapi ada tulisannya, udah ada tulisannya jelas do not load gitu. Oke, untuk antenanya udah shark fin. Oke. Nah sekarang kita mau pulang ke bagian belakang. Kalau menurut gue bagian belakangnya emang very futuristic, sama yang kayak bagian depannya tadi ya. Ini sama bagiannya. Bagian belakangnya ini menurut gue sangat futuristic ya. Apalagi if you see the lights ya. Ini dia bener-bener dari ujung ke ujung. Tapi emang kalau nyalanya dia nggak semua ya. Nyalanya cuma sampai sini aja. Nah ini udah LED. Tapi yang sininya masih halogen. Nah terus untuk of course defogger. Ini beberapa orang sering banget ada yang komplain, mobil nggak ada defoggernya segala macam. Ada yang bilang, wah ini penting banget. Tapi menurut gue sebenarnya kalau tinggal di daerah Jakarta ya, terutama yang panas, defogger sih mungkin emang jarang kepake juga sih sebenarnya. Tapi ya ini lengkap ya, semuanya ada. Kita udah ada di bagian cabinnya. Well, pertama kali lu masuk ke sini, lu bakal langsung rasain sangat futuristic. Lu berasa ada di spaceship gitu lah, ya. Nah, kita move along ke bagian bawah sini. Ini ada dua nih, satu. Ini apa? Ini ternyata AC pada jok. Jadi kalau dipencet nih, AC-nya joknya ini dingin, bro. Tuh, ya, keren banget ini. Ini gue bilang paling keren nih. AC, karena menurut gue Jakarta sangat panas, jadi yang dibutuhkan adalah AC. Bagian belakangnya juga nggak ya? Gue coba dulu buat. Dan bagian belakangnya juga tuh. Jadi bagian belakangnya ini joknya nih ada AC-nya. Keren ya? Move along. Di sini ada parking sensor, ya bisa dimatiin, bisa dihidupin. Terus di sini, nah ini untuk charging port nih ya. Ini lengkap banget bro. Jadi udah ada USB port, ada 12 volt. Kemudian di sini ada Type C. Kemudian di tengahnya ada charging port ya, jadi tinggal ditaruh gini handphonenya dan dia automatically nge-charge. Very convenient, ini keren banget menurut gua. Driving mode-nya sendiri ini akan nyambung ke bagian speedometernya ya. Untuk bagian speedometernya ini udah digital ya, bisa lu lihat sendiri. Dan ini banyak banget functionnya nih. Misalnya drive. Nah ini untuk eco, berarti untuk mengkonsumsinya itu otomatis dia lebih eco-friendly, lebih irit kali ya. Nah, ini untuk normalnya, dan bagian bawahnya ada sportnya. Dan ini keren ya, setiap kali ininya dia ada lampunya berubah. Kalau eco dia warnanya hijau, kalau normal dia warnanya ungu, kemudian kalau sport dia warnanya jadi merah. Anjir, emang kalau dari mobil tuh kalau udah sport pasti jadi merah. Kesannya panas gitu kali ya. Terus move along ya, ini untuk ke steeringnya. Of course, di sini udah ada voice in mode, terus udah ada mode ini pokoknya buat radio ya. Ada telepon juga, of course. Terus di sini bagian sini nih ada catatan ya, kayak misalnya kayak lights-nya, clusternya, driver assistance-nya. Ini kita lihat ya. Nanti ada auto lock ya, pokoknya semua kontrol tuh ada di sini ya. Terus ada lights nih, apa kita lihat yuk. Nah kalau lights-nya ada illumination-nya, jadi ini di bagian pintunya tuh ada iluminasinya warna. Terus ada one touch turn signal, ambient light, oke, ambient level 4 ya. Kita lihat untuk bagian-bagian ini ntar kita lihat ya. Mungkin ini karena masih terang, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti ini bagian belakangnya bisa kita demoin dengan kita tutup tirainya. Keren sih ini mobil, sumpah deh. Pokoknya semua lengkap ada di kontrol. Nah terus untuk bagian setirnya, seperti gue bilang tadi, setirnya nih tampilannya very futuristic ya. Bentuknya nggak bundar gitu, dia very mengingatkan pada ya kalau setir racing itu kayak Momo atau Sparko, mungkin yang baru-baru juga banyak ya. Terus ini juga ini udah tilt ya, and of course dia juga udah teleskopik. Nah ini orang bisa sampai ada yang emosi kalau nggak ada teleskopik, tapi kalau buat gue sebenarnya biasa aja, biarpun nggak ada teleskopik yang penting ada tilt steering.
Nah, di sini ada buat naruh kartu atau koin, ya. Nah, di sini juga di sini ada cup holder, cuman cup holdernya bisa ada pendinginnya, bro. And then sound systemnya udah Bose, guys. Oke. Ini gua nggak tahu optional apa enggak, tapi di sini udah tertulis ya, ada tulisannya Bose. Jadi ini speaker udah pakai Bose, berarti soundnya berarti udah bagus. Gua sangat yakin in Bose. And then semua di sini udah lengkap, ada central lock-nya, power windows, electric mirror, pencet sini ya. Di atas ini juga lampunya warnanya udah putih ya, bukan kuning lagi. Ini yang mungkin disuka sama beberapa orang ya, terutama yang pada suka selfie nih, yang suka selfie. Di sini udah ada moonroof-nya, dan juga udah ada sunroof-nya ya. Jadi moonroof, sunroof lengkap di sini depan. Oh, tapi sayangnya ini di belakangnya nggak ada ya, jadi cuma bagian drivernya aja nih. Nah, ini sunroof-nya. Sengaja gue buka biar muka gue kelihatan juga buat kalian semua. So anyway, di sini we've got console. Konsolnya terbagi dua ya. Ini mungkin buat put some cards or something. And then di sini bisa buat naro something else that what you wanna put. Nah, sekarang posisi gue untuk tinggi badan 179 180 ya kurang lebih ya guys. Oh, dia bakunya sayangnya bakunya belum elektrik nih, masih model geser, tapi it's okay. Dan untuk naik turunnya juga masih manual ya, masih biasa gitu, masih di modelnya pakai tuas gitu. Dan ini ini sekarang kita bakal move along ke passenger seat. Sekarang ini posisi badan gue yang 179 180 kurang lebih tinggi badan gue. Ini driving posisi gue yang menurut gue akan sangat nyaman ya. Nah, segini. Nah, sekarang dari sini kita bakal move along ke bagian belakang dan kita akan mengukur bagaimana posisi duduk di belakang. Alright, let's go. Alright guys, sekarang kita sudah masuk ke back cabin ya, passenger seat. Oke. Nah sekarang tadi dengan posisi depan gue dengan tinggi 179 180, bangkunya kurang lebih segini nih guys. Mungkin kalau lebih pendek dia bisa lebih panjang, tapi ini to be honest ya, masih enak ya. Masih ada room space buat kaki sedikit. Ininya kepalanya banyak banget nih. Wah. Terus ini AC-nya dia modelnya udah bukan yang bar lagi. Dia AC-nya itu modelnya udah ada di ceiling ya. Sama kayak mobil kebanyakan yang baru-baru nih, dia udah sekarang udah menyematkan AC-nya di atas gitu. Jadi terbagi sampai belakang. Jadi dia bukan model yang bar lagi. Lampunya pun juga warnanya udah putih ya, bukan kuning. It's very convenient. Belakangnya even so ini sangat futuristik. Kayaknya di sini ini juga ada meja nih guys. Nah, asik kan, jadi bisa naruh tuh. Belakangnya udah ada meja, di sini bisa buat naruh juga, di sini ada bag juga. Lengkap banget, di sini bisa buat naruh kabel ya, I think. Kabel laptop I guess. Terus bagian depannya di sini ini ada pengontrol AC-nya di sini ya. Di sini udah ada, dan dia untuk battery charge ini udah Type C. Jadi mungkin udah sangat zaman sekarang banget yang Type C to C gitu ya. So anyway, door panelnya bro, keren banget door panelnya kalau gue bilang. Door panelnya very futuristic ya. Ini ada kayak silvernya. Speakernya udah diberitahu banget Bose, berarti speakernya udah keren, soundnya udah keren. Sama kayak di depan udah ada emblem Bose-nya. Dan di sini selain ini kacanya dia udah ada ininya nih, kerenya nih bro. Wih keren ini sih kalau gue bilang, udah sangat privacy ya, keren banget kalau gue bilang. Nah untuk joknya pun seperti tadi yang gue bilang di depan ya, joknya ini bro, ini ada pori-porinya dan ini ngeluarin AC. Itu keren banget kan, jadi nggak bakal kepanasan. Nah lu bisa dengan posisi segini, ini masih bisa dimundurin nggak? Oke, ini masih bisa maju mundur ternyata guys. Oke, masih bisa mundur, keren abis. Terus ini juga ya, masih bisa reclining sampai posisinya bisa tiduran begini. Ya bisa rebaan dia. Oke, ini ngerti banget cara duduk orang Indonesia, bisa rebaan. Just gini guys. Oke, ini kayak gini kurang lebih. Alright. Very comfort and convenient ya.
And after this, we going to move along bagian belakangnya karena ini 7-seater ya. Well, untuk bagian tengahnya pun ini apa nih? Ya, ada gini. Bentar. Hold up. Ini karena gue juga masih baru ya. Oh, oke. Well, another cup holder. Karena di sini ada cup holder. And then di sini juga udah ada cup holder. And then di pintu sini pun juga ada cup holder. Banyak cup holder. Cup holdernya cukup banyak, guys. Oke. Dan ini dia kayaknya lebih ke 6 passenger ya. Dia nggak bilang, karena di tengah pun sebenarnya dia nggak ada headrestnya. Tapi untuk duduk di tengah sebenarnya ini masih enak nih, guys. Tuh. Dan untuk bertiga yang badannya lumayan besar justru malah masih lumayan nyaman, biarpun mungkin shoulder to shouldernya agak sedikit bertepuk ya, agak sedikit bersentuhan, tapi overall it's still comfort deh untuk bagian tengahnya ya. Oke, sekarang we going to move along untuk ke bagian belakang ya. Oke guys, sekarang ini untuk gue yang tingginya 180, ini dengan posisi gue tadi nyamannya ya di sini ya. Kita bakal nge-access ke bagian belakang supaya kalian bisa lihat gimana kira-kira posisi duduknya. Untuk aksesnya pun juga gampang ya. Cukup satu tangan, it's very easy. Dan aksesnya pun juga gampang nih guys. Nah, tuh kayak gini. Nih, aksesnya kayak gini. Jadi posisinya kayak gini. Nah ini posisi duduk nyamannya gue ya. Tuh, segini ya guys. Nah sekarang ini kita tutup. Nah, ini nggak mungkin dong orang duduknya kayak gini depan kita ya. Pasti dia duduknya agak sedikit rebahan. Nah untuk bagian depannya memang let's just say bagian dengkulnya emang agak sedikit nyentuh nih untuk bangku depannya. Tapi bisa dibilang masih lumayan nyaman ya. Well, untuk yang tingginya 179, 180 masih nyaman. Tapi mungkin yang lebih tinggi mungkin duduknya akan agak miring gini. Dan ini, oke ini udah nggak bisa di-adjust, hanya bagian senderannya ya. Dan ini menurut saya ini senderannya udah paling nyaman seginilah. AC-nya juga dia karena modelnya udah di ceiling ya, jadi udah merata gitu dinginnya. Oh dia untuk bagian belakangnya tapi joknya nggak ada AC-nya nih bro. Apa ada? Coba gue rasain dulu. Kayaknya sih nggak ada ya. Oh ternyata ada juga bro. Ya dia pun nggak. Iya ada juga. Keren, bangkunya ada AC-nya. Sengaja dilipat ya biar kalian bisa lihat. Oke. Jadi kurang lebih. Terus di sini udah ada cup holder dan di sini ada handphone holder. Jadi dia bener-bener karena ini bentuknya kotak. Kemudian di sini bentuknya bener-bener apa ya? Sebesar handphone kayak bangsa iPhone, Nokia dan sebagainya. Bener-bener mobil yang ngerti banget orang-orang zaman sekarang lah gitu. Bawanya pasti apa? Handphone, coffee probably ya. Handphone, coffee. Jadi I think it's very convenient and it's more than enough ya. After this kita bakal check out bagasinya. Alright, let's go. Sekarang kita udah di bagian belakangnya lagi ya. Nah sekarang ini kita mau cek bagian bagasinya. Of course. Gue sih berharap sebenarnya bagasinya jangan dibanting ya. Jadi ini karena modelnya masih dibanting nih. Tuh, gue berharap sebenarnya dipencet kayak lebih keren ya. Cekok ya, kayak lebih keren. Oh well. Nah ini untuk bagian bagasinya ya. Oke dengan posisi bangku yang duduknya nyaman. Of course udah pasti nggak bisa nih untuk naruh apa-apa. Paling tas-tas kecil ya, tas-tas kresek atau tas-tas belanjaan bisa. Tapi kalau posisi duduknya agak tegak, nah kayak gini ya, ini mungkin bagasi yang besar bisa, ya mungkin segini lah, bisa lah satu lah, ya. Tapi kalau ini udah dilipat ke depan ya, well, ini buat rebahan juga bisa bro. Nah rebahan begini juga oke. Anyway, very large spacious. Very big space ya, di bagian belakang ini big space banget. Bisa naro berapa nih? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, bisa 5 koper yang paling besar nih muat semua. Apalagi kalau bangku tengahnya di folding lagi ya. Ini gua rasa
cukup besar ya untuk, dan ini let's just say a very friendly car, and family car juga ya, bisa dibilang nih family car juga, and very futuristic modern family car probably, mungkin that's the word I guess ya. Oke guys, sekarang kita sedang melakukan test drive. Oh lumayan sih, asik juga mobilnya, lumayan cukup agresif ya. Ini dengan posisi yang eco ya, karena ini dia punya 3 sistem nih, ada eco, ada normal, dan kemudian ada sport. Memang bisa dibilang mobil ini lebih cenderung ke family ya, lebih ke family car, cukup nyaman. Bukan cukup nyaman, malah kalau gue bilang nyaman sekali ya, terutama dengan kondisi mobil yang sangat futuristik ini. Tapi gue yakin banget ini mobil nyaman banget kalau dikendarain malam, karena ini banyak ambient lights-nya tuh yang warna-warna biru-biru gitu tuh. Very groovy kalau gue bilang tuh, kayak mobil-mobil apa ya, futuristik banget gitu, kayak mobil spaceship. Keren sih kalau menurut gue. Dan ini kita udah masuk ke sportnya, bisa dibilang ya tarikannya lumayan sih gitu, cuman emang masih cukup dibilang ini mobil family ya, it's a family car ketimbang sport car. Of course dari bentuknya aja ini lebih ke all terrain car ya. Sekarang kita coba ke sportnya, tarikannya juga cukup mantap ya. Juga nggak terlalu untuk tank, walaupun mobilnya agak semi, dia juga nggak terlalu limbung ya. Jadi overall pengendaraan cukup lumayan enak sih. Cuman emang ini mobil family car ya. It's very convenient. Oops. But it's a family car gitu. Ini juga karena profil bannya juga lumayan besar, dia juga lebih soft aja gitu, lebih comfort. Apalagi mungkin kalau orang-orang lihat sekarang pengennya selfie nih, biasanya kalau cewek-cewek gitu maunya selfie gitu kan, pakai sunroof ya. Dan untuk everyday driving ya, ini very comfortable, ini nyaman. Guys, so bagaimana menurut kalian tadi about our review about this Kia Carens ini ya? Menurut gue Kia Carens ini emang bisa dibilang mobil yang tadinya the unseen car, mobil yang mungkin nggak dilirik. Tapi kalau kalian dengan lihat review ini, siapa tahu kalian bisa ngeliat mobil ini pantas nggak dilihat atau pantas nggak untuk dimilikin. Apalagi setelah kali kita ngeliat apa isi-isi dari mobil ini. Menurut gua cukup worth it sih ya kalau ngeliat dalamnya dengan so many feature di dalam yang memungkinkan membutuhkan kita berkendara sehari-hari. Nah, Kia Carens pun juga udah punya logo yang baru yang menurut gue lebih menarik ya dari sebelumnya, Kia-nya. Tapi, well, what do you know? Carens ini udah generasi keempat. Jadi ini legacy-nya. Dan menurut gue, tampilannya udah keren banget ya guys. So what do you guys think about our review today? About this new Kia Carens? Well, this is Cars ID. Back to you guys. Kia. Movement that inspires.